Halo Bapak Ibu, sekarang adalah video ke-7. Kita bicara soal regulasi gula darah mandiri. Variabelnya apa aja, bagaimana caranya bekerja. Simak sampai habis ya. Coach, katanya remisi artinya tubuh kembali mandiri untuk atur gula darah. Nah, itu gimana sih mekanismenya biar kita bisa nggak lagi tergantung obat? Ya, kan kita sudah bahas di video pertama, ada 5 ya. Satu, perbaiki pankreas, liver, perbanyak otot, kurangi lemak, otot soal variabelnya, lalu diperbanyak ototnya. Nah, kita bicara soal yang pertama dulu, paling obvious, yaitu pankreas. Pankreas itu, kenapa kita bisa diabetes? Itu saat pankreas itu dia sudah low production, kayak gitu. Jadi produksi insulin, kapasitas produksi insulinnya itu turun. Nah, ketika kapasitas produksi insulin turun, itu membuat insulin jadi kurang kan di pembuluh darah, itu yang bikin gula darah jadi naik. Itulah kenapa banyak orang diabetes harus suntik insulin. Kenapa? Karena pankreasnya tidak lagi bekerja dengan baik. Kira-kira begitu. Nah, kan kita pengen pankreasnya tuh sembuh lagi, ya kan? Nah, kalau pankreasnya biar sembuh lagi, jelas kita harus bikin dia revive lagi. Jadi anggaplah pankreas ini tuh sebenarnya hibernasi kayak gitu. Nah, pankreas yang biar gak hibernasi dan kapasitas produksinya nyala lagi, naik lagi, itu artinya kita harus ngasih nutrisi yang cukup untuk si pankreas. Jelas ada nutrisi atau herbal-herbal yang bisa menutrisi pankreas. Nah, itu semua bisa didapatkan dari herbal probetes untuk menutrisi pankreas. Di saat yang sama, pankreas itu dia hibernasi gara-gara tubuh kita tuh kebanyakan lemak. Kalau tubuh kita kebanyakan lemak, bahkan kita kebanyakan gula, tinggi karbohidrat, nah itu bikin visceral fat itu jadi banyak di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita pengen lemak pankreas kita tidak lagi hibernasi, maka visceral fat yang ada di dalam perut ini harus dikurangin. Kalau visceral fatnya sudah turun, maka pankreas mau dia produksi normal lagi. Sel beta pankreasnya bisa nyala lagi. Kira-kira gitu caranya. Yang kedua, liver. Liver ini kan dia sudah bekerja luar biasa ya buat tubuh kita. Menetralisir racun, memproduksi kolesterol, mengatur gula darah. Banyak banget pekerjaan liver itu. Nah, liver itu sering jadi masalah kalau dia kebanyakan lemak. Gitu. Jadi simpanan lemaknya terlalu tinggi, makanya disebut dengan fatty liver. Kalau orang yang livernya terlalu tinggi lemak, biasanya fatty liver itu disebabkan oleh dua. Satu, alkohol. Jadi orang yang banyak minum alkohol biasanya punya resiko terjadi fatty liver, yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak makan ultra processed food. Nah, orang yang makan banyak ultra processed food, ciki-ciki, makanan kemasan, sosis, nugget, mie instan, dan banyak banget makanannya kayak gitu-gitulah ya, ultra processed food, tahulah. Itu makanan-makanan seperti itu membebani liver. Yang ketiga adalah tidur. Kalau kita kurang tidur, liver kita jadi nggak istirahat, pankreas juga nggak istirahat sama. Kalau proses metabolismenya dipaksa terus, karena kita sering begadang, otomatis livernya juga jadi nggak optimal bekerja besok harinya. Begitu terus setiap hari, 7 kali sepekan, 30 hari sebulan, ya kasihan, livernya capek. Kira-kira begitu. Kalau livernya capek, tinggi gula, tinggi lemak di dalam liver, maka yang terjadi bisa saja sampai sirosis hati. Kita nggak mau terjadi sirosis hati. Kita pengen jaga liver kita agar dia tetap sehat dan nyaman. Ini yang kedua ya. Variabel ketiga dan variabel kelima ini soal penambahan otot. Penambahan otot itu juga penting karena dia lagi-lagi otot adalah sponge-nya gula. Kalau gulanya tidak disedot sama otot, siapa lagi yang nyedot? 70% kurang lebih dari intake makan kita itu diserap sama otot. Kalau otot kita turun gara-gara sarkopenia, gara-gara kita jarang gerak, maka kita jadi diabetes, gula darahnya jadi luber-luber. Nah, kalau kita mau gula darah kita terserap sama otot, maka otot masanya harus ditambahin. Gimana caranya? Olahraga beban, satu. Yang kedua, makan banyak protein. Yang ketiga, tidur cukup. Itu. Jadi semuanya kayak gitu. Tidur cukup akan bantu pankreas, bantu liver, bantu penambahan otot juga. Dan yang paling penting dalam konteks otot ini, dia nggak cukup kalau Bapak Ibu olahraganya cuma kardio. Kardio itu apa sih? Aerobik atau kegiatan-kegiatan yang biasanya kita pilih gitu. Ya, olahraganya misalnya jalan kaki, sepeda, kayak gitu-gitu tuh. Renang.
atau yang sifatnya sport, misalnya kayak basket, badminton, kayak gitu, senam-senam, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya kerja aerobik semua. Itu melatih sistem kardiovaskular atau jantung. Betul, memang bagus. Tapi kalau cuma itu, nggak cukup. Harus diiringi dengan latihan beban. Udah ada loh penjelasan tentang latihan beban dan tutorialnya di Probetes. Bapak Ibu bisa cek di playlist lainnya. Itu yang ketiga dan kelima. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah tentang fat, lemak. Lemak itu dibagi dua, Bapak Ibu semua. Lemak itu pertama ada lemak subkutan. Subkutan itu lemak yang ada di bawah kulit. Jadi kan kalau kita ditarik kayak gini ya. Nah, ini kenapa bisa ketarik gini? Karena ketariknya agak bagus gitu, karena di dalam sini ada lemak. Nah, kita tuh butuh namanya lemak subkutan. Ini lemak yang bagus-bagus aja. It's okay. Kayak gitu. Bermasalah kalau lemak subkutannya kebanyakan. Ah, itu baru masalah. Kalau lemak subkutannya cukup sih nggak masalah. Dan lemak-lemak subkutan itu it's okay. Kenapa? Karena dia nempel sama otot dan tidak meningkatkan inflamasi. Yang masalah adalah kalau lemaknya ada di sini, ada di perut. Kenapa kalau masalah di lemak di perut? Lemak di perut itu dia dekat banget sama semuanya. Dekat sama pankreas, dekat sama ginjal, dekat sama usus, dekat sama liver. Dan itu semua lemak-lemak yang ada di sini, yang di perut itu atau visceral fat itu, yang meningkatkan inflamasi pada tubuh. Yang kalau inflamasi terjadi, tubuh jadi resisten insulin. Kalau resisten insulin, pankreas produksinya naik. Kalau pankreas produksinya naik, nanti lama-lama pankreas jadi over capacity. Kalau over capacity, dia jadi down, jadi broken down, dia jadi malah under capacity. Nah, kalau kita mau si pankreasnya bisa berfungsi lagi dengan normal, maka visceral fatnya harus dihilangin kayak gitu. Nah, kita bisa ngecek itu semua dengan timbangan body komposisi. Di timbangan body komposisi kita akan bisa kelihatan pertama berapa persentase lemak, berapa persentase visceral fatnya, lalu berapa persentase skeletal muscle, bukan lean body mass, tapi skeletal muscle. Jadi skeletal kan artinya tulang. Jadi tulang yang otot yang nempel sama tulang kita itu. Lalu kita juga bisa melihat variabel-variabel di dalam tubuh kita yang lain. Kita bisa baca. Nah, Bapak Ibu yang punya body composition atau belum punya, silahkan beli atau pakai punya orang atau pakai di gym. Saran saya sih beli aja. Itu bagus banget buat kita ngukur sebenarnya kondisi tubuh kita sudah sejauh mana. Biasanya ada scoring-scoringnya. Nanti Bapak Ibu yang sudah punya laporan body komposisi nanti bisa kirim japri ke saya. Nanti kita bisa baca bareng-bareng. Biar Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi tubuhnya. Sudah sejauh mana skeletal muscle-nya, berapa persen, fatnya sudah berapa. Nanti kita akan kejar berapa persentase ideal untuk fat dan muscle. Kira-kira begitu. Jadi itu variabel-variabel yang penting dalam regulasi gula darah. Kalau variabel itu semua beres, gitu, pankreasnya sembuh lagi. Kapasitas produksi insulinnya normal lagi. Livernya nggak fatty liver. Kayak gitu kan. Lalu ototnya lama-lama nambah. Lalu lemaknya lama-lama turun. Itu pasti kita menuju remisi. Itu pasti bikin kita jadi nggak lagi bergantung sama obat hanya untuk mengontrol gula darah. Nah coach, saya sering banget nih dibilang diet jangan terlalu keras, nanti kurus, jadi jelek badannya. Gimana coach? Jangan pernah kemakan omongan orang. Yang namanya badan kurus itu belum tentu jelek dan badan besar itu juga belum tentu bagus. Karena itu diabetes tuh harus melihat dari sisi idealnya. Fokus sama persentase lemak dan persentase otot. Kalau itu bagus, berarti omongan orang nggak penting. Gitu. Kalau orang bilang kurus itu jelek, belum tentu. Yang penting kurus tapi sehat, bukan gendut tapi sakit, ya kan? Emang kita banyak banget orang tua lansia yang nggak suka diomongin kok kurus banget gitu. Kesannya jadi sakit gitu kalau kurus. Nggak juga. Kalau ideal fatnya, kalau ideal muscle-nya, kalau perasaan kita nyaman, kenapa harus jadi bermasalah diomongin kurus? Yang penting itu sehat, gula darahnya normal, fatnya cukup, ototnya juga cukup. Itu yang paling penting. Seperti apa sih rasanya secara fisik dan mental ketika tubuh sudah berhasil meregulasi energi secara mandiri? Beda banget. Kayak kembali ke masa muda. Padahal saya masih 35 tahun. Jadi sebelum saya remisi juga saya sering sakit kepala, sering capek-capek, ngantuk, bangun tidur kayak pengen pengen tidur gitu, kayak nggak cukup tidurnya, ya kan? Nah, Bapak Ibu juga pasti saya yakin punya perasaan yang sama. Mau tidur enak tapi malam kebangun kayak gitu kan, harus kencing dan segala macam. Itu kan nggak nyaman banget ya. Bikin besoknya tuh kayak zombie gitu, kayak
lemes, capek, tapi harus banyak kegiatan dan kerja dan banyak hal. Oke, itu yang kita nggak pengen ya kan. Artinya kalau kita bisa remisi, banyak hal yang begitu banyak yang berubah. Paling gampang adalah energi. Kita tuh jadi merasa punya kekuatan, kita merasa punya power lebih, kita merasa punya nggak capek gitu. Emang enak rasanya dikit-dikit capek kan, nggak enak. Tapi kalau nggak dikit-dikit capek, nggak gampang sakit, itu kan beda banget. Nah itu. Jadi sesederhana nggak gampang sakit kepala, nggak gampang capek, nggak gampang pusing, nggak gampang haus. Merasa seperti hidup normal aja gitu. Itu rasanya mahal banget. Karena merasa normal dan baik-baik saja, itu nilainya luar biasa. Nggak bisa dinilai sama uang. Ya kan? Ya, kesehatan itu nomor 1 lah. Kita boleh punya masalah 1000. Tapi begitu sakit, rasanya masalahnya cuma 1, sakitnya. Jadi banyak hal, merasa segar, merasa lebih fresh, fit, itu adalah harga yang paling mahal dan bisa kita beli hanya dengan perubahan gaya hidup. Oke, sampai situ dulu, mungkin kepanjangan videonya. Kita akan bahas di video berikutnya tentang peran obat dokter dan program remisi agar bisa jalan paralel bareng-bareng. Oke, sampai ketemu lagi.